Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kepada leluhurnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan Akari Profesi 7 sebagai moderator dari kelompok 2 kelompok 1. Izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Silakan. Saya Mariana Mesita, nomor absen 21. Saya Nidya Cita Karafi, absen 27. Saya Kemal Syafir Sbehati, absen 18. Saya Laksana Dijaya Pratama, absen 19. Saya Yolanda Lagi, absen 25. Saya Lustari, absen 10. Terima kasih. Silakan untuk memulai presentasi. Sebelum saya menjelaskan kita ini, kita pasti tidak asing banget dengan yang namanya kopi itu sebagai penanganan kita ketika berada di bola ataupun malam hari. Dan kalau lagi malam hari kan kita jadi sesekali kita membuat yang yaitu ketika siang hari dia akan mati, tapi ketika malam hari dia akan menyala. Kenapa? Dan untuk deskripsi produk kami yaitu dengan panjang 29 cm dengan lebar 17 cm. Di dalamnya terdapat lampu dan di bagian belakang terdapat rangkaian dari lampunya yang berisi USB, habis itu ada relay dan kabel sampai talinya. Lalu bahan yang kami gunakan untuk membuat produk ini adalah obeng untuk menyimpan tali belakang laut yang akibat dari relay dan juga solder. Lalu ada solder untuk menggabungkan dua komponen kabel. Lalu ada gunting untuk memotong isolator dari kabel. Lalu ada bor yang kami gunakan untuk melubangi pada bagian belakang supaya kabel tersebut bisa masuk untuk penyambungan. Lalu ada PVC, ini kami gunakan untuk memotong PVC. Lalu ada tinta untuk memotong akrilik. Lalu ampas untuk menghaluskan kedua sisi pada PVC. Lalu penggaris dan pensil untuk mengukur dan memberi tanda pada produk. Lalu untuk bahan yang kami gunakan adalah lampu LED expo dengan ukuran 10 watt. Lalu ada kabel, ada led untuk menyambungkan semua komponen yang ada. Lalu PVC dan akrilik sebagai komponen casing. Lalu ada relay satu channel, ada kabel jembatan untuk menggabungkan USB, relay dan juga sensor. Lalu ada steker dan batas standar untuk menghubungkan arus listrik. Gunting lampu, pilot putih untuk bahan listrik dan juga animal. Baik, di sini ada skema sistem. Di sini ada steker. Nah, steker ini ke kontra steker yang mengeluarkan ke nah, kabel dari cas HP ini akan ke USB untuk sebagai power untuk USB akan bermakna ini sebagai kotak dari semua rangkaian. Nah, di sini ada wiring yang ke relay dan juga LDR. Saya jelaskan relay pertama. Relay ini mengatur relay ini 5 volt. Ini akan mengatur arus listrik 220 volt ke fitting lampu. Setelah itu akan menyalakan dan mematikannya. Nah, itu fungsi relay. Nah, yang kedua adalah LDR, sensor LDR. Nah, ini sensor ini akan mengukur cahaya yang ada. Jika cahayanya itu kurang, akan mengirim sinyal ke ISP, ke mikrokontroler ISP ini, dan ISP ini akan menyuruh relay untuk ini nyalakan lampunya. Nah, jika LDR-nya ini merangsang bahwa cahayanya itu keras, ini akan mengirim sinyal ke ISP. Lalu ISP ini akan menyuruh relay untuk ini tidak terang, matikan saja. Nah, next.
jika dibentuk seperti skema plot akan seperti tadi, power listrik yang pertama itu akan ke kontras steker, lalu ke adaptor HP. Nah, adaptor HP akan memberi power ke microcontroller ESP8266. Dan ESP8266 ini akan menerima sinyal dari sensor cahaya untuk ini suasananya terang atau gelap. Nah, itu akan sensor cahaya ini akan memberi sinyal ke ESP untuk menyalakan delay dan mematikan delay. Jadi delaynya ini nanti jalan. Nah, juga ESP8266 ini microcontrollernya itu pakai WiFi. Jadi WiFi-nya itu ke ESP8266 agar bisa berfungsi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan jatuh. Jadi ini adalah efisiensi penggunaan, yaitu dapat digunakan dapat dikontrol melalui jarak jauh dan dapat dikontrol menggunakan HP. Dua adalah tahan lama karena di sini kita menggunakan lampu LED dan lampu photon. Dan ketiga adalah mudah dalam mengganti lampu karena di sini kita dapat membuka dapat mengganti lampunya. Kelemahannya di sini ada tidak bisa mengganti warna atau memiliki satu warna, yaitu warna putih. Dan kedua adalah bukan menggunakan wifi karena kalau tidak menggunakan wifi tidak dapat dihidupkan atau dimatikan melalui HP. Sekarang untuk timelinenya, yang pertama tanggal 10 sampai 12 April kegiatan yang dilakukan yaitu membeli bahan untuk produk PJBL. Yang kedua tanggal 26 April sampai 6 Mei kegiatan yang dilakukan yaitu memulai mengukur, memotong PVC dan akrilik, dan memulai program untuk lampu otomatis. Yang selanjutnya tanggal 9 Mei 2024 kita melakukan wiring. Kegiatan yang dilakukan untuk menyambung rangkaian lampu. Selanjutnya tanggal 10 Mei kita merakit casing atau PVC dengan rangkaian lampu. Selanjutnya tanggal 13 Mei kita konsultasi terhadap Guru BPK ke Pak Imron tentang masalah casing. Dan terakhir tanggal 15 Mei kita melakukan uji coba untuk melihat apakah ada masalah di rangkaiannya. Kesimpulannya dalam proyek aplikasi otomatis ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menyediakan solusi penyahayaan yang hemat energi, praktis dan estetis melalui penggunaan teknologi otomatis dan dapat dikontrol melalui jarak jauh. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan maupun saran?
kita akan melakukan uji coba. Ini kontrolnya di sini gitu ya. Ini ada dua mode, yaitu mode otomatis dan mode manual. Untuk auto mati karena ini suasananya sedang terang. Di sini ada sensor. Di sini ada sensor. Dan jika saya tutup akan nyala. Saya jadi seperti ini agar bisa demonstrasinya lebih gampang. Boleh dulu. Ini modelnya cuma satu model yang aja. Maksudnya model lampunya, bukan cara ini. Modelnya cuma dan mati. Nggak ada yang sulit dua kali. Enggak ada. Berarti ini kayak itu ya, Philip smart Philip nyambung wifi, terus ngatur dari jauh. Kalau bisa dikembangkan mungkin jadi kayak gitu. Iya. Program yang smart wifi gitu ya. Iya. Cuma ini memakai microcontroller yang ada di belakang sini, dan ini lebih fleksibel karena juga bisa ditambahi fitur-fitur yang lain. Berapa kali dicoba? Tiga kali dicoba. Keempat kalinya mengalahkan Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison bahkan 600 sekian baru beberapa kasih. Kata Thomas Alva Edison pertama kasih apa? Berapa? Coba itu penemu, Pak. Penemu itu penemu. Iya. Kali ini Bukan. pengembang developer. Yes, pengembang. Sepuluh. Habis Pak. Apa udah tas kayak tas nasi itu? Jangan pernah takut ya dalam pilih-pilih ya. Yang itu jahat loh ya. Apa pertimbangannya? Harus ramah lingkungan loh ya. Donasi. Donasi. Kita tahu biasa itu nanti Ini karena kemarin kita Oh, sebelumnya pakai bisa. Terus sudah lengket. Kira-kira berapa? karena ini akriliknya terlalu licin. Kalau di sini terus Kita coba untuk gores-goresnya biar bisa lengket. Mereka bisa juga. ada beberapa referensi yang cocoknya ini atas akrilik dan lem referensi melihat dari produk barang yang serupa Yang kita dapat dari Pinterest. berarti kalian mencari kan ya? Iya. Kita cari lalu dikembangkan bisa nyala. Bagus. Sudah dari saya. dapat 8
jelaskan nilai estetikanya itu dari mana itu kalau tadi keseluruhan ada mengandung nilai estetika. Kira-kira apa itu estetika? Dari nilai estetikanya itu dari bentuk yang simpel. Sama warnanya cerah. Kira-kira kalau misalnya boxnya itu warna selain putih itu gimana? Kemarin maunya coba warna coklat metalik tapi jadi warna ungu. Makanya Akhirnya dari casingnya warna itu. Makanya diganti jadi warna putih. apa tujuannya kalau warna? Tidak terlalu gelap kalau malam kelihatan lampunya. Izin menjawab. Ini untuk lebih menarik aja. Kenapa kok harus apa namanya harus pakai presisi sama akrilik? Kalau misalnya saya nih jadi customernya, saya pengennya semuanya warna transparan dari akrilik aja gitu. Sama nggak? Baik, kalau mau Iya. Terus ada pertimbangan nggak kenapa dicampur PVC dan akrilik gitu nggak? Akrilik aja jadi nanti mampunya lebih kelihatan. Apa itu mungkin ada pertimbangan kemarin kenapa memilih bahannya dua itu? Jadi ada isinya kalau yang ada di dalam biar tidak selalu Ada yang lain kritik sebenarnya. untuk akrilik itu kita bisa mengajarkan ya. Jadi prosesnya ada bentuknya Jadi kayaknya saya dengar apa nomor 27 kan bilang katanya itu bisa dikembangkan jadi nanti bisa ditambah fitur yang lain ya. Itu contoh fiturnya apa sih yang mungkin bisa ditambahin di proyeknya Mas dan Mbak ini? iya di perawatan lainnya. Itu masih banyak lagi. Skema sistem. Baik. Di sini kita cuma pakai wiring sebanyak 6. Ini kabelnya cuma 6. Dan itu di sini ada banyak lagi kabel yang bisa ditambahkan. Jadi misal kita mau menambahi sensor suara, sensor gerak, itu juga bisa. Oh, jadi nggak cuma dari apa yang kayak cahaya aja gitu ya, bisa ditambah-tambah yang lain gitu ya. Bisa menambahkan jadi kita juga bisa menambahkan fitur waktu kayak dari jam 6 sampai jam berapa itu hidup terus Oh, dari jam tapi itu itu mati gitu ya. itu masih bisa ditambahkan. Dan ini kalau yang punya rumah misalnya install gitu, kita tinggal keluar kota berarti bisa dari luar kota itu bisa install gitu ya. Pokoknya ada kayak Sama lampu ini terhubung sama wifi atau hotspot. Di sini sudah kita uji coba dari Malang ke Solo ke rumahnya ini yang di Kelantan. mungkin dari saya itu dulu kan mendengar kata estetika tadi kalau saran saya daripada gelang-gelang kayak gini ya mungkin bisa oke yang bagian ini tuh yang bantu lampunya aja nanti yang bagian lampunya biar kelihatan semua transparan semua misalnya kayak bawahnya ada putihnya atasnya transparan mungkin lebih kelihatan lebih rapi. Maka dari penguji yang lain ada tambahan. Sedikit ya. Oke, sebelum masuk ke produk tadi ya, jadi saya lihatnya untuk cara penyajian ya. Ini untuk siapkan ini berapa hari? Bukan produknya ya. Jadi cara kalian menyajikan materi meyakinkan audien. 3 hari. Oke, kelihatan ya. Minimal kalian ketika presentasi orang-orang di sini orang yang suci, iya nggak? Kalau kalian belajar di sini, ya. Jadi saya lihatnya
sebagai audiens, sebagai penguji itu koyo nggak apa ya, kurang meyakinkan gitu. Minimal kalian bisa melihat seluruh audiens dalam menjelaskan itu dan meyakinkan bahwasanya kamu menguasai materi ini, kamu yang membuat produk itu gitu kan. Ya, paham ya? Itu kan Jakarta ya, gitu ya. Oke, terus untuk saran lebih variatif lagi, yaitu model lampunya, ya kan, warnanya juga, terus casingnya juga. Ini tuh ya, iya kan? Iya Pak. Oke, ini lebih variatif lagi karena banyak casingnya, kamu casing ya. Kalau lampu tadi sudah saya sampaikan ya, suara juga ada model klip atau model gimana? Ada dua lampu yang bisa nyala putih, kuning dan lain-lain. Karena saya sebagai konsumen, kalau lampu putih itu yang ya kan? Ya, jadi tadi ada statement juga kan, putih itu diberhenti. Ya, itu kamu, ya kan? Kalau konsumen juga suka warna putih, nggak payu gitu ya. Oke ya, lebih variatif lagi. Ini juga karena orang yang pertama yang datang ke putih ya, ada lampi, itu orang apa? Oke, mungkin kalau untuk sekarang karena kalian masih proses tahap belajar, jadi boleh sih gampang sih dengan kalau seperti ini ya. Oke, udah. Tapi overall itu keren. Nah, itu tambahin lagi variasi. Oke, terima kasih. Saya mau tanya dulu. Judulmu apa namanya? Daydream. Kenapa kamu pakai kata-kata daydream? Dream itu kan identik dengan mimpi, berarti malam hari. Ya. Terus hubungannya sama day. Day ini kan siang. Berarti orang siang-siang itu. Ini maksudnya disesuaikan sama judulnya. Ya. Boleh lah kamu bikin judul itu bagus mungkin, tapi sesuaikan juga sama ini kira-kira maksudnya apa sih, nyambung nggak kira-kira. Terus yang kedua ini ada komponen yang nggak kamu tulis di RAB. Saya tulis. Apa yang nggak tulis itu? Atau sama ya sih, ada lagi yang ada lagi yang paling penting soalnya dari produkmu. Kontrol dulu. Ya kan? Ini nggak ditulis. Itu dari angka 210 sama ISP bisa 60 ribuan, paling nggak bisa dihitung kasa, paling bisa biasanya 300 ribuan. 300 ribu kalau kamu jual ke konsumen kira-kira dengan bentuknya seperti itu ada yang mau beli nggak? Nah, jadi saran saya dia bukan gimana ya, menilai kurang baik tentang ilmu. Nah, tapi saya lebih menyarankan kalian tidak harus membuat dari casingnya itu dari handmade. Bisa kok kamu bikin itu dari bahannya misalkan apa namanya, kerajanya kue atau apa yang lebih bagus lah. Tinggal kamu tambahin pilihan lampu. Jadi kan kesannya tidak lebih estetik daripada kalian menggunakan akrilik. Tapi ya saya syukur cuma tidak menempel gitu loh. Jadi estetiknya itu. Terus sebenarnya saya juga bingung kenapa kalian harus pakai PVC kalau hanya digunakan sebagai penutup. Kalau misalkan kita gunakan sebagai penutup, ya mending kamu pakai akrilik terus kamu kasih stiker kan selesai. Ya, lebih kelihatan cantik lah. Terus ini aplikasinya di mana? Di luar ruangan atau di dalam ruangan?
di luar ruangan, nggak masuk sama sekali. Ya kan, backstreet orang di luar ngapain mimpi gitu. Kan lebih cocoknya di kamar gitu. Ya, di pemilihan judul sama nyambungnya sama project itu juga harus gitu. Terus yang ketiga adalah saran saya, kalian jangan memilih controller yang P8266 hanya untuk menyalakan dan mematikan lampu mubazir. Emang uang, jadi mending kamu cari controller yang lebih murah. Nah, banyak kok yang kamu lebih baik uangmu lebih digunakan untuk casing, maksudnya casing ini bagus. Tapi controllernya mending pilih yang murah. Kalau hanya digunakan sebagai nyalakan sama mematikan lampu. Kayak gitu. Itu aja sih. Kalau saran saya sih ya, karena lampu seperti ini kan sebenarnya banyak pesaingnya, kan tahu produk di luar ada energi dan lain-lain gitu ya. Inovasinya menurut saya masih belum terlalu cukup untuk menyaingi lampu-lampu produk yang sudah ada di pasaran. Saran saya misalkan sekarang kan lagi musimnya demam berdarah, tahu ya? Kamu cari aja lampu UV gitu ya. Kalau di situ kan bisa kan untuk nyalain lampu apa namanya? Lampu AC kan lampu 220 nyalain, ketika nanti malam dia nyala, nyamuk itu nanti pada ngumpul semua gitu. Itu jauh lebih inovatif gitu menurut saya. Lampunya itu manfaat tidak hanya digunakan sebagai penerangan, tapi dia digunakan untuk apa ya? Mencegah demam berdarah. Nah itu kan lagi marah ya. Saya yakin kalau dibikin seperti itu lampumu laris kalau dijual. Jadi menurut saya memang ISP-nya pin out-nya banyak tapi hanya digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Kalau pakai LDR aja sebenarnya sudah cukup. Kalau pakai transistor itu juga ada. Tapi kalau misalnya kalian tambahkan seperti tadi apa dikasih jadwal nyala dari jam berapa sampai jam berapa, terus pakai sensor suara, itu jauh lebih bermanfaat ya ISP-nya. Ini hanya masukan saja. Tapi nanti kalau kedepannya ada di KP ya, KP silakan dikembangkan lagi. Nanti akan lebih menarik daripada untuk menyiapkan dan menggunakan. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan sarannya. Apakah ada pertanyaan dan saran lagi dari Bapak Ibu Guru? Dikasih kesempatan jawab dong. Yang soal dari brain dan sebagainya. Saya kira ada celah. Bisa kalian mengkontak Pak Satrio? Silakan. Apa? Itu namanya di ini karena sudah jadi ini di kode ya awalnya bertalent dan mimpi apa hanya malam hari? Karena pernah mimpi siang hari? Pagi? Saya itu artinya itu kayak bangun pas 6 orang ini kelambut semua. jadi prinsipnya begini, penguji ini menyampaikan saran, ada celah ya kalian dipancing untuk meresponnya, bukan hanya paham kan? Ya, di dream ini kerangkanya konsepnya seperti ini, tetapi ini kalau teknologi untuk seperti LED dalam pembelajaran mungkin saya belum ada Pak, makanya teknologinya seperti ini. Kan banyak hal yang bisa disampaikan. Silakan. Jenis lampunya juga bisa dikembangkan seperti masukan Pak Satrio tadi itu bisa ganti lampu UV, bisa ganti lampu yang
koplang yang incandescent yang panas itu, yang panas itu. Terus juga ya intinya bisa diganti-ganti lah karena ini juga bisa dibuka, yang di atas bisa dibuka, penggantian lampunya juga bisa diganti sesuai suasana. Oh, jadi jalan-jalan kita tadi katanya mau ditaruh di luar ruangan. Ya, tapi buat kalian wiring itu. Nah, dari situ kalau kena hujan gimana? Ini wiringnya memang kita desain seperti ini agar bisa presentasinya lebih matang. Biar bisa presentasinya kalau di ruang ini susahnya. Ini semua bakal pakai Terus itu kan di dalam itu kan bulat. Kenapa kok nggak ditata rapi? Jadi ketika nanti ada trouble atau maintenance, kalian itu langsung ketemu trouble-nya di mana? Oh, kabel yang ini yang putus, yang ini yang putus. Itu kan enggak. Itu kan kayak wes pokoknya nancep, wes gitu kan. Nah, biasanya kalau wiring ya, itu juga dikasih tag juga di kabel ini untuk apa, kabel ini untuk apa. Jadi nggak semrawut. Kalau gitu kalau misalkan mati ya, kamunya mati. Ini apa ya? Saya nggak lewat kuliah mati kan nggak tahu kabel yang mana ini yang nggak berhubungan. Kenapa nggak dirapikan dulu? Semrawut ya. Cara elektriknya ya. Iya. Kenapa kelompok atau apa? Itu yang pertama sama yang terakhir dengan harga segitu ya. Tadi gitu lagi sampai 300. Itu kalian motongnya manual. Itu pakai eklapor tuh. Kalian kan di sekolah di UPJ itu kan banyak mesin-mesin yang bisa digunakan. 33. Salah satunya bisa pakai cutting laser. Jadi itu kan kalian juga bisa bikin berbagai macam model ya. Jadi kelihatan lebih mahal gitu. Pakai laser desain dari customer misalnya kayaknya desain apa bisa di laser dengan awal itu. Tapi kelihatan lebih mahal. Ini tapi itu tuh saya DKI gratis pun mau ya ada gratis. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan saran dari Bapak Ibu Guru Pengisi. Apakah ada tambahan lagi? Baik, jika tidak ada, saya Arkana Karim dari kelompok 2 sebagai moderator izin menutup presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan.
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.